gimana, jawab saja, nggak usah takut-takut, daripada nanti mahkamah tidak mendapatkan pemahaman yang clear. Pada tahun 2022, saya pindah menjadi dosen di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Artinya, setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, menempuh pendidikan doktor dan mendapatkan serdos, sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya sebagai dosen tetap masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Yang mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini yang terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Nah, setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Saya telah menjalani profesi ini dari 2010. Saya sudah mendapatkan gelar doktor dari universitas di Australia. Saya juga sudah mendapatkan sertifikat pendidik, mengajar, membimbing, meneliti, menulis, melakukan pengabdian masyarakat, dan menjalankan berbagai pekerjaan kelembagaan kampus. Namun pengalaman saya justru menunjukkan bahwa dedikasi dan beban kerja yang besar belum terlalu diikuti dengan perlindungan kesejahteraan yang memadai. Sambil bergetar, dosen tersebut menjelaskan kepada Mahkamah Konstitusi tentang gaji yang ia terima selama mengajar sebagai dosen. Beliau adalah salah satu dosen di universitas di Indonesia, lulusan S3 di Australia. Beliau bergelar doktor. Mengeluh kepada Mahkamah Konstitusi tentang gaji yang ia terima senilai 2,6 juta. Atau kalau dikonversi ke ringgit, 600 ringgit kurang. Untuk gaji sekelas doktor S3 menempuh pendidikan yang sangat panjang di Indonesia hanya dihargai 600 ringgit. Ini adalah bukti nyata bahwa para pendidik di Indonesia sangat tidak dihargai. So, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk melihat realita dari gaji dosen di Indonesia. Asosiasi ungkap rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya sekitar 3,3 juta per bulan. Asosiasi ungkap gaji rata-rata dosen Indonesia itu cuma 3 jutaan aja. Jadi Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia itu bilang gaji rata-rata dosen Indo itu cuma sekitar 3 jutaan. Jauh banget dari angka rata-rata gaji di ASEAN, termasuk Kamboja, Filipina, dan Vietnam. Untuk Malaysia, gaji rata-rata dosennya itu 17-30 juta. Untuk Vietnam, itu gaji rata-ratanya itu sekitar 5-12,5 juta. Untuk Filipina, itu gajinya kisaran 4-9 jutaan. Dan Kamboja, itu 4,7 sampai sekitar 8 jutaan ya. Nah gini ya, ini pemerintah kalau berharap rakyat Indonesia ini pintar ya, minimal gaji dari guru itu dibuat happy dulu ya. Ini gaji cuma 3 juta berharap mahasiswa pintar ya. Ogah ya. Gua kalau jadi dosen juga ya udahlah ya. Mau gimana lagi, udah goblok. Coba kalau gaji gua 30 juta. Kau sini kau ya. Kau jangan goblok-goblok kau ya. Ku ajarin kau sampai pintar sini kau. Tapi kalau gaji cuma 3 juta, serah kau lah. Ini yang ngomong Ketua Asosiasi Dosen Indonesia. Ketuanya guys yang ngomong 3,3 juta rata-rata. Artinya kebanyakan dari dosen di Indonesia hanya digaji sedemikian. Itu gaji pokok. Dengan beban kerja yang aku rasa sangat berat. Karena tingkatannya udah mengajar mahasiswa nih. Levelnya udah tinggi banget gitu. Dari sini gue jadi berpikir bahwa wajar aja kalau banyak dosen yang mengajarnya gitu-gitu aja. Karena gaji mereka juga tidak layak. Dosen itu digaji kecil, tapi dituntut kerja maksimal. Masuk akal nggak sih? Nah, banyak orang yang kira dosen itu hidupnya enak, digaji besar, dan bisa beli mobil yang mewah. Tapi nyatanya banyak dosen yang baru gajinya bahkan di bawah UMR. Dosen di PTS bahkan cuma dibayar 50.000 per pertemuan. Sedangkan tunjangan kinerja atau 50.000 sejak tahun 2020. Padahal pegawai lain itu udah dapat. Pemerintah bilang dosen nggak dapat tunjangan kinerja karena ada sertifikasi dosen. Tapi lo tahu nggak, sertifikasi dosen atau serdos itu antrinya kayak mau naik haji. Banyak dosen yang udah ngajar belasan tahun tetap belum dapat serdos ini. Persyaratan serdos itu ribetnya luar biasa. Hasilnya banyak dosen yang akhirnya cari kerja sampingan buat bertahan gitu. Ada yang jadi konsultan, saksi ahli, bahkan jualan online. Dosen harusnya mendidik generasi bangsa, bukan sibuk mikirin cari uang tambahan buat hidup. Kalau sistem ini terus begini, siapa yang masih mau jadi dosen? Pak, Bu, sudahlah. Jangan nomor duakan pendidikan kita. Pendidikan itu adalah kunci dari kemajuan suatu bangsa. Sebetulnya gue udah capek banget ngebahas soal gaji para tenaga pendidik di Indonesia, tenaga kesehatan di Indonesia.
capek banget, kayak nguras energi dan emosi gitu. Tapi kalian perlu tahu juga guys, apalagi nih dosen-dosen di Malaysia ya, mungkin yang sekarang mengajar sebagai dosen, sering kali mengeluh dengan gaji yang kalian terima sedemikian. Coba lihat bagian Indonesia, lihat bumi bagian Indonesia. Banyak sekali dosen yang mencari pekerjaan sampingan, kerja online, jualan online, sampai jadi ojek online gitu. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk menyambung hidup miris. Kalian tahu nggak gaji mayoritas dosen Indonesia itu di bawah 3 juta per bulan? Coba Ya kalian Allah. bayangkan, untuk mau jadi dosen itu minimal S2. Tapi begitu kerja, gajinya cuma segitu. Lihat, besaran gaji dosen minimal tuh S2. Kalian tahu S2 master. Kan udah degree, master, baru doktor. Panjang guys untuk menjadi dosen. Kira-kira siapa yang mau jadi dosen? Ujung-ujungnya pekerjaan dosen ini hanya diisi oleh orang-orang yang tidak terlalu kompetitif di dunia industri, atau orang-orang yang sudah tua, yang sudah mau pensiun dan jadinya cuma mau ngajar aja. Tapi tipikal orang seperti ini kan dia tidak akan mengembangkan dirinya dengan maksimal. Bener. Dan justru malah mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini membuat kualitas pendidikan jadi rendah. Nah ini baru dosen. Kalau guru angkanya lebih miris lagi. Jadi nggak heran kalau rata-rata IQ-nya orang Indonesia itu cuma 78 karena kualitas para pendidiknya memang rendah dan masyarakatnya menuntut terus supaya UKT, uang kuliah itu murah, padahal biaya operasional kampus itu nggak bisa murah. Ujung-ujungnya gaji dosen cuma 3 juta, ya kualitas Dipotong pendidikannya ya. juga rendah, dan ini akan jadi terus lingkaran setan. Makanya buat kalian yang kemarin berteriak uang kuliah mahal, harusnya kalian bukan menuntut uang kuliahnya dibuat murah, tapi tuntut pemerintah Untuk mensubsidi menggaji lebih dosen. banyak kampus-kampus Iya. dan memastikan kesejahteraan dosennya terpenuhi. Dari sini gue jadi berpikir, kenapa sampai sekarang banyak sekali rakyat Indonesia yang gak mau kuliah, gak mau berpendidikan tinggi. Kasarnya kayak mereka udah menempuh gelar S3 nih. Ujung-ujungnya kan tetap untuk mencari duit, untuk bekerja. Tapi ketika bekerja di Indonesia hanya dihargai 2,6 juta, 600 ringgit. Bahkan yang gue tahu nih, gaji minimal pekerja serabutan di Malaysia aja 1.700 ringgit. 6 juta sampai 7 juta itu yang kerja cuci piring, bersih-bersih lantai. Ini dosen loh, S3. Bahkan tadi lulusan di Australia sampai rela dia kuliah ke luar negeri untuk menuntut ilmu, kembali ke Indonesia dan mengajar anak didik di Indonesia. Tapi itu yang dia dapatkan. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah menurutku. Pendidikan adalah kunci utama agar negara tersebut bisa maju. Beri kesejahteraan pada tenaga pendidiknya biar dia bisa mendidik dengan maksimal, mengayomi mahasiswanya, sehingga mahasiswa yang dihasilkan juga mahasiswa yang berkualitas. Gak ada solusi loh sampai sekarang. Ini dosen dari 2011 mengabdi, digaji cuma 2,6 juta. Kesejahteraan dosen minim 42,9%, gajinya di bawah 3 juta. Itu udah Hampir bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lektor kepala itu cuma dapat tunjangan 100.000. Saya juga menyoroti di persoalan gaji dosen nih. Berdasarkan research, 42,9% dosen itu menerima pendapatan tetap di bawah 3 juta per bulan. 29,8% dosen mendapatkan gaji 3 sampai dengan 5 juta per bulan. Kemudian 27,3% dosen menerima penghasilan di atas 5 juta. Jadi ini kondisi penghasilan dosen. Yang lektor kepala tunjangan itu kan 900.000 kalau nggak salah. Itu udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lektor kepala itu cuma dapat tunjangan 100.000. Coba ini konversi ke ringgit, berapa ringgit? Tidak ada 300 ringgit, kurang 200. Ini untuk lektor guys, kepalanya dari universitas, tahu gak kalian? Dan banyak kemudian berlomba-lomba pengen jadi profesor supaya tunjangannya naik, dan berbagai cara ditempuh gitu. Nah ini saya pikir penting diperhatikan supaya juga mutu pendidikan di kita, status para dosen senior yang memang sudah ahli di bidangnya, yang kemampuan lektor kepala yang belum profesor pun dari segi kemampuan tuh ya bisa setara juga dengan profesor-profesor yang ada. Sangat jauh banget dengan gaji-gaji di negara di ASEAN lainnya guys. Seperti yang bakal kita lihat sekarang nih, ada gaji dosen di Malaysia. Bahkan dari beberapa sumber menyebutkan bahwa gajinya tuh bisa menyentuh 10.000 sampai 15.000 ringgit sebulan. Wow. Saya pensyarah universiti. Oh, ajar subjek apa? Saya pensyarah dalam bidang civil engineering. I have no idea that I'm going to become a lecturer.
Tapi lecturer pun bukan hanya kita lecture saja, kita banyak ada research, ada society. Dekat uni? Universiti Malaysia Sarawak, Unimas. Ya. Masa first start, bila start kerja? Saya start sebagai pensyarah politeknik selama 6 tahun. First kerja Baru 6 politeknik tu gaji tahun berapa? loh. 1,100 1,100 tahun berapa tu? tu bachelor Bachelor. 1991. Nanti sekarang berapa? Kan sebab naik pangkat semua kan, sebab saya dah PhD tu bachelor level different lah. After master PhD dan Profesor Madya, so it's about 15k. Okay. Kerja lecturer ni, dia punya naik pangkat tu laju ke tak? Lecturer dia different daripada lecturer poli dan cikgu. Lecturer poli dia rasa dia time based jugalah. Lecturer university dia ada bukan time based, dia you have to perform. There are certain marks that you need to achieve, KPI. Suka belajar, saya suka around dalam sekolah, akademik. Saya suka. Bila cuti pun waktu universiti cuti saya tak suka. Saya tak suka cuti. Oh iya ke? Okey. Tu orang pertama tak suka cuti. Kalian bisa lihat dari raut wajahnya aja udah berbeda dengan dosen S3 di Indonesia tadi. Ini juga BSD ya, S3 mungkin ya, kalau nggak salah, sorry kalau salah. Berapa gajinya? 15.000 sebulan. 15.000 ringgit setara dengan 60 juta sebulan. Wow, dan start gaji dia dulu 1991, 1.100. Itu 1.191. Bahkan masih di atas gaji dosen Indonesia 2026. Suatu kesenjangan yang sangat jauh banget, guys. Indonesia dengan Malaysia tetanggaan, nggak beda jauh. Kita sama-sama negara berkembang, belum maju. Makanan di Indonesia, harga bahan pokok di Indonesia dengan di Malaysia nggak beda jauh. Bagaimana caranya kita bisa tetap bertahan hidup dengan gaji sedemikian, guys? Coba kalian pikirkan. Wajar banget kalau banyak sekali tenaga pendidik yang mengeluh, yang tidak mengajar dengan sepenuh hati karena gajinya sedikit. Zaman sekarang harus realistis, semua butuh duit. Apa sih nggak pakai duit? Bener nggak? Kalau ngandelin ikhlas aja udah nggak cukup sekarang, guys. Ngandelin ikhlas kalian mengajar para pendidik biar generasi kita bagus. Percuma ikhlas doang itu apa sih? Aduh. Tas bawah. Gaji dosen di Asia Tenggara dengan patokan Malaysia 18,29 juta rupiah. Taruhlah per bulan. Rata-rata. Ini data dari goodstats.id tanggal 16 Juli 2025. Oh, cegu nih. Thailand 54321. Bawah. Salah. Wow. Oh, lebih gede Thailand. Tebak 54321. 22 juta. Lebih dekat 22 juta karena Thailand 21,9 juta. Thailand. Gaji dosen. Rata-rata gaji dosen per bulan di Asia Tenggara. Dulu gitu. What the? Ini dari mana? Dari goodstats.id. Kalau nggak setuju. Kenapa kita kaget? Kamboja 54321. Karena gaji kita kecil. Bawah. Atas. Wah. Enggak. Ini Penompen, Siem Reap. Kamboja. Oh, make sense. Kan duit judo kita semua ke mereka. Betul juga. Yang make sense. Tapi at least dipakai untuk bermanfaat di sana. Mereka. 54321. 20. Lebih dekat 24. Ada 22,9. Belum ada yang bener ya. Filipin 54321. Bawah. Betul. 54321. 14. Lebih dekat 14 karena 7,65 juta. Wow. Oke ya. 7. What? Kok jauh jomplang? 7,65 juta. Artinya kan kayak Kamboja, Filipina, kan satu tier ya. Singapura 54321. Di atas dong. Atas. Tebak 54321. 30. Oh. Wah, kalau sama berarti ulang lagi dong. Tapi nggak boleh 30. 54321. 31. 30,5. 30,5. Menang 31. 85,5 juta. Guys, guru-guru kalian udah tahu harus bekerja dan mencari karir. Di mana? Yang mau jadi dosen. Di mana di Singapura? Kalian bisa lihat dari sejauh ini. Tapi grafiknya lo lihat kayak gini. Grafiknya nih. Kenapa kita pada kaget? Karena gaji kita bawah. 54321. 5. Jelas. Lebih dekat 5 dengan 3,36 juta. Lihat, 3,36 juta dosen. Terpujilah wahai. Aduh lagi dong. Engkau ibu bapak Sebentar. dosen. 3, berapa? 3,36 juta. Ini rata-rata ya? Rata-rata. Gaji dosen. Dosen ya bukan guru. Dosen berarti Sampai minimal S1 dong. S2 dong kalau dosen, bukan S1. Nah, ini data salah, nggak mungkin. Ini salah. Coba double check. Ini Goodstats data kapan keluarnya? Baru tadi pagi jam 9.30. Lihat, ini data dari Good News 2025, masih belum lama lah ya, baru setahun. Ini rata-rata universitas atau universitas swasta negeri, semua universitas Kayaknya semua universitas. Semua. Karena ada ketidakmerataan kalau universitas swasta gajinya mungkin
universitas swasta daerah. Guys, gini ya, gue jujur kaget banget. What is going on, Andres? Terima kasih banyak, Andres. Dan itu dia. Apa sebetulnya yang bisa menyebabkan gaji dosen di Indonesia itu sangat kecil banget? Korupsi. Gampang, Indonesia tuh gaji dosen lebih dari Singapura juga sebetulnya. Kalau niat ya, kalau pemerintahnya fokus di pendidikan, nih pendidikan adalah di atas segalanya, misalkan punya prinsip kayak gitu tuh si Prabowo itu. Bisa guys, di bawah, di atas Malaysia, di atas Singapura juga ngegaji kalau niat ya kitanya. Tapi ini mah ya udah deh, yang penting MBG gitu. The salary, PhD, 15. Ya, ini PhD 15 nih. You have a PhD, what salary you gonna expect? 5 maybe? 3.5. Maybe like 10 PM. Oh, dia nebak, dia nebak. 3,5. Okay, let's say dah graduate dalam PhD, so berapa expected salary? But the salary, PhD, 15. 15 Maybe like at least like 8k ringgit above. ringgit minimum 5 to 7k lah. 5 to 7k, alright. Oh, 8. 8k, okay. 10k above. 10k above, okay. 10,000 ke atas. Okay. Oh, saya tak boleh cakap. Sebab saya memang tak tahu. 5k Cantik-cantik banget. 5k minimum lah. 5k minimum. Kalau gaji sesuai untuk lepasan BSD, lulusan BSD. Coba sekarang aku butuh komentar dari para dosen-dosen yang terhormat nih. Mungkin ada sebagian penonton atau viewers dari aku, para ibu bapak dosen dari Indonesia dan juga dari Malaysia yang terhormat. Silakan, kolom komentar sangat terbuka. Aku akan balas komentarnya, aku mau lihat, aku mau baca supaya menjadi informasi. Karena ini dari sebagian video dan ini tidak mewakili sebetulnya. Tapi tadi disebutkan data dari Good State ya. Rata-ratanya, artinya kalau rata-rata itu seluruh dosen di Indonesia gajinya dijumlahkan terus dibagi hingga keluarlah rata-ratanya. Sehingga kebanyakan dosen di Indonesia digaji dengan 3.360.000-an gitu. Dan dosen Malaysia ya kalian tadi bisa lihat. Yap, sekali lagi ini adalah suatu kesenjangan yang sangat jauh banget. Bukan suatu kebanggaan bagi Indonesia, tapi suatu penghinaan bagi tenaga pendidik di Indonesia. Tidak dihargai. Bagaimana bisa seorang dosen dengan gelar S3 yang rela menempuh pendidikan sampai ke negeri kangguru untuk mendapatkan gelar S3 dan pulang ke Indonesia dia cuma dihargai 2,6 juta. Miris, dan ini adalah fakta yang ada. Karena yang bicara bukan aku. Kalian tadi bisa lihat videonya. Dosen sendiri yang mengalami, yang berbicara dan membagikan pengalamannya. So, tak lupa dan tak bosan juga, aku berharap semoga pemerintah Indonesia segera memprioritaskan pendidikan. Karena menurutku pendidikan di atas segalanya. Jangan sampai kita semua berpikir bahwa pemerintah Indonesia itu tidak mau rakyatnya pintar. Jangan sampai terjadi seluruh rakyat Indonesia itu tidak mau menjadi pengajar. Mau siapa? Kalau gak ada lagi pengajar. Mau siapa ya kalau tidak ada lagi guru? Mau kalienkah yang mengajar? Apakah mampu? Bahkan sebagian dari anggota DPR juga ada yang lulusan SMA. Mampu kalian mengajar? Saya rasa tidak. So, it's the video kali ini guys. Sorry banget kalau banyak sekali kata-kata yang kurang mengenakan di video kali ini. Ini adalah salah satu bentuk protes aku sebagai rakyat Indonesia terhadap pemerintah. Tentunya aku ingin perbaikan dari sistem pemerintahan Indonesia. Terutama memprioritaskan yang sangat penting itu pendidikan dan juga kesehatan. Itu saja video kali ini. Jadikan informasi. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye-bye.